Penghargaan terhadap keahlian dan kontribusi adalah praktik pengakuan dan apresiasi terhadap kemampuan, bakat, dan upaya yang diberikan oleh individu dalam sebuah tim atau organisasi. Penghargaan ini menciptakan lingkungan yang positif dan termotivasi, di mana setiap orang merasa dihargai atas kontribusinya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini tidak hanya memotivasi individu untuk terus berkinerja tinggi, tetapi juga memperkuat kerja tim dan meningkatkan retensi tenaga kerja. Berikut ini adalah penjelasan lengkap tentang pentingnya penghargaan terhadap keahlian dan kontribusi, cara mengembangkannya, serta manfaatnya. Pentingnya penghargaan terhadap keahlian dan kontribusi. Saat meningkatkan motivasi. Ketika seseorang merasa bahwa kerja keras dan keahlian mereka dihargai, mereka lebih termotivasi untuk bekerja dengan semangat dan dedikasi yang lebih besar. 2. Memperkuat kepercayaan diri. Penghargaan terhadap keahlian meningkatkan kepercayaan diri individu, terutama ketika mereka diakui atas hal-hal yang mereka kuasai dan kontribusi mereka diakui sebagai hal penting bagi kesuksesan tim. 3. Mendorong peningkatan kinerja. Penghargaan terhadap kontribusi menciptakan siklus positif di mana orang terdorong untuk terus meningkatkan keterampilan mereka dan memberikan yang terbaik. 4. Membangun hubungan yang kuat. Penghargaan menciptakan suasana kerja yang harmonis dan mendukung hubungan yang lebih baik antara individu, baik dengan rekan kerja, atasan, maupun seluruh organisasi. 5. Memperkuat loyalitas dan retensi. Ketika keahlian dan kontribusi dihargai, orang cenderung lebih loyal kepada tim atau organisasi, dan ini berkontribusi pada retensi talenta yang lebih tinggi. Cara mengembangkan penghargaan terhadap keahlian dan kontribusi. Memberikan pengakuan secara teratur. Pengakuan harian atau mingguan tidak perlu menunggu hingga akhir proyek atau pencapaian besar untuk memberikan pengakuan. Penghargaan atas pencapaian kecil yang dilakukan secara konsisten membantu menjaga motivasi tetap tinggi. Pengakuan lisan dan tertulis. Penghargaan bisa diberikan secara verbal, seperti pujian di depan rekan kerja, atau dalam bentuk tertulis seperti email apresiasi atau sertifikat penghargaan. 2. Memahami dan menghargai keahlian spesifik. Identifikasi keahlian unik. Setiap individu memiliki keahlian dan kekuatan yang unik. Penting untuk mengenali apa yang membuat kontribusi mereka khusus dan mengapresiasi keahlian ini secara spesifik. Berikan tugas yang sesuai dengan keahlian. Dengan memberikan tugas yang sesuai dengan kekuatan seseorang, Anda tidak hanya menghargai keahlian mereka, tetapi juga memaksimalkan produktivitas mereka. D. Membangun budaya penghargaan. Penghargaan sebagai bagian dari budaya organisasi, membuat penghargaan menjadi bagian integral dari budaya organisasi atau tim. Ini dapat dilakukan dengan program penghargaan formal seperti karyawan bulan ini atau pengakuan informal yang teratur. Libatkan semua tingkatan. Penghargaan sebaiknya diberikan oleh semua pihak dalam tim, tidak hanya dari manajer kepada bawahan, tetapi juga rekan sejawat dapat saling menghargai satu sama lain. 4. Mengaitkan penghargaan dengan nilai organisasi. Kaitkan dengan visi dan misi. Saat memberikan penghargaan, kaitkan apresiasi dengan visi, misi, atau nilai-nilai utama organisasi. Misalnya, jika inovasi adalah nilai inti, penghargaan bisa diberikan kepada orang-orang yang membawa ide-ide kreatif. Penghargaan atas nilai sosial. Selain kontribusi pekerjaan, apresiasi juga bisa diberikan atas kontribusi dalam membangun hubungan kerja yang baik, seperti membantu rekan kerja atau menciptakan suasana kerja yang positif. 5. Umpan balik yang konstruktif. Berikan umpan balik positif yang spesifik. Penghargaan yang efektif adalah yang spesifik. Daripada hanya mengatakan kerja bagus, berikan detail tentang apa yang mereka lakukan dengan baik, seperti presentasi Anda sangat jelas dan data yang Anda sampaikan sangat membantu dalam pengambilan keputusan. Berikan penghargaan di waktu yang tepat. Penghargaan yang diberikan segera setelah prestasi tercapai akan lebih berdampak, karena masih segar dalam ingatan dan membantu memperkuat perilaku positif tersebut. 6. Mengembangkan program penghargaan. Bentuk penghargaan yang fleksibel. Penghargaan bisa bervariasi, mulai dari bentuk non-materi seperti pujian atau pengakuan publik, hingga bentuk materi seperti bonus atau hadiah. Ini memberikan fleksibilitas dalam memberikan penghargaan yang paling sesuai dengan situasi. Program penghargaan yang formal.
Beberapa organisasi menggunakan sistem formal seperti penghargaan tahunan atau bulanan, yang memberikan struktur dan ekspektasi jelas dalam hal pengakuan terhadap kontribusi. Contoh kasus penghargaan terhadap keahlian dan kontribusi. 1. Dalam dunia bisnis, kasus seorang pengembang perangkat lunak dalam tim berhasil memecahkan bug yang sulit dan membantu mempercepat peluncuran produk baru. Manajer memuji keterampilan pemecahan masalah ini selama pertemuan tim dan memberikan bonus tambahan sebagai penghargaan. Hasil, pengembang tersebut merasa dihargai dan semakin termotivasi untuk terus berkontribusi pada proyek di masa depan. Tim juga belajar untuk menghargai kemampuan teknis yang dibawa oleh masing-masing anggotanya. 2. Dalam pendidikan, kasus seorang guru mengenali bahwa salah satu siswa memiliki bakat luar biasa dalam seni. Guru tersebut mengapresiasi keahlian siswa ini dengan menampilkan karyanya di acara sekolah dan mendaftarkannya untuk kompetisi seni. Hasil, siswa tersebut semakin percaya diri dengan kemampuannya dan mulai melihat seni sebagai karier potensial. Siswa lain juga terinspirasi untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka sendiri. 3. Dalam lingkungan sosial, kasus. Dalam sebuah tim sukarelawan, salah satu anggota selalu meluangkan waktu ekstra untuk membantu mengatur acara dan memastikan semuanya berjalan lancar. Tim mengakui kontribusinya dengan memberikan penghargaan sukarelawan paling berdedikasi pada akhir tahun. Pengakuan ini tidak hanya meningkatkan semangat individu tersebut, tetapi juga memotivasi anggota tim lainnya untuk lebih berperan aktif dalam kegiatan. Manfaat penghargaan terhadap keahlian dan kontribusi. 1. Meningkatkan kepuasan kerja. Ketika orang merasa dihargai atas apa yang mereka lakukan, mereka merasa lebih puas dalam pekerjaan mereka, yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas. 2. Mendorong inovasi. Dengan memberikan penghargaan terhadap kontribusi yang inovatif, individu terdorong untuk terus mencari cara baru dan kreatif dalam menyelesaikan masalah. 3. Membangun tim yang lebih solid. Penghargaan terhadap kontribusi individu memperkuat semangat tim dan menciptakan suasana kerja yang lebih inklusif dan kolaboratif. 4. Menarik dan mempertahankan talenta. Organisasi yang menghargai keahlian dan kontribusi cenderung lebih mampu menarik dan mempertahankan talenta terbaik karena mereka menawarkan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan pengakuan. 5. Meningkatkan kesejahteraan psikologis. Penghargaan yang konsisten membantu meningkatkan kesejahteraan emosional dan psikologis individu, menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan bahagia. 6. Menguatkan budaya kerja positif. Penghargaan terhadap kontribusi membantu menciptakan budaya kerja yang positif, di mana kolaborasi dan penghormatan terhadap keahlian orang lain menjadi prioritas. Kesimpulan, penghargaan terhadap keahlian dan kontribusi adalah elemen penting dalam membangun lingkungan yang produktif dan harmonis. Dengan memberikan pengakuan yang spesifik, konsisten, dan tepat waktu, organisasi dan tim dapat meningkatkan motivasi, memperkuat kepercayaan diri, dan mendorong inovasi. Penghargaan juga membantu membangun hubungan yang lebih kuat di antara anggota tim, menciptakan budaya kerja yang positif, dan memastikan retensi talenta berkualitas. Ketika orang merasa dihargai atas kontribusi mereka, mereka lebih cenderung untuk terus berkontribusi secara maksimal dan bekerja menuju kesuksesan bersama. Demikian, semoga bermanfaat.